Halo, shalom guys, shalom. Yuk, kasih tos, kita kasih tos. Lupa, gak ada orang guys. Kita kasih tos ke kanan kiri. Papa, mama, boleh siapapun yang ada di rumah. Oke, kita mau sama-sama angkat pujian. Saya percaya sekalipun ada pandemi di luar sana, saya percaya bahwa Tuhan kita tetap baik. Oke, sama-sama kita angkat pujian, bawa bilang, Tuhan kita tetap baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sama-sama katakan lagi yuk, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati, dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Tepuk tangannya yuk sama-sama. Syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Sekali lagi yuk sama-sama. Meliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya, haleluya. Oke, yuk kita sama-sama mau siapin hati kita. Kita mau lebih fokus lagi. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama saya kasih waktu sebentar. Tutup mata dulu. Kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau siapin hati kita yang terbaik. Bulan ini lagi bicara tentang pelayan yang ideal. Gimana dapat menjadi seorang pelayan yang ideal di mata Tuhan. Dan gimana kita punya kesetiaan kepada Tuhan untuk melayani. Kita mau sama-sama bilang bahwa kita mau setia Tuhan. Aku mau setia sampai akhir hidupku Bapa. Karena Engkau mengenalku, tak peduli masa laluku Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku ingin setia Bapa. Yes.
percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, katakan sama-sama. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku. Yes, yes, yes. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku, Bapa. Kau tahu Ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli. Kau tetap memilih kami, Bapa. Engkau tetap, bahkan Kau mengubahkan kami, Kau menyempurnakan kami, Tuhan. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, Bapa. Pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai. Kini aku percaya, aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku.
kasih Bapa, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya minta Kak Ade untuk berdoa untuk firman Tuhan. Biarlah setiap pujian ini Tuhan menjadi kerinduan kami Bapa, hingga sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau terus melayani Tuhan. Kami mau terus Tuhan mendengar setiap panggilan-Mu Bapa, baik atau enggak baik keadaannya Tuhan. Kami mau lakukan semuanya karena kami mengasihi Engkau Bapa. Dan bila sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ini hati kami Bapa, sentuh hati kami Tuhan, oleh kekuatan yang baru melalui setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan baikkan firman Tuhan, berdaulat atas hidupnya, sehingga apapun yang dia katakan, dia beritakan, semuanya menjadi kerinduan Tuhan untuk anak-anak Chosen Generation Tuhan. Kami mau mulai Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom, kita ketemu lagi di layar kaca, entahlah di handphone, di laptop, di komputer, atau apapun juga. Yang sekolah minggu pasti kenal saya, tapi mungkin yang di remaja pemuda udah lupa dengan saya namanya. Saya Neti, saya lebih sering di sekolah minggu. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk memberitakan satu firman Tuhan kepada adik-adik di remaja dan pemuda Suryani. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang setia dalam perkara kecil. Kalau setia dalam perkara kecil, Tuhan menjanjikan tanggung jawab yang lebih besar dalam satu perkara yang lebih besar lagi. Kita akan baca di Matius 25 ayat 14 sampai 30, tapi kita akan baca Matius 25 ayat 14 sampai 21. Perumpamaan tentang talenta. Ayat 14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21, maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saya akan membacakan lagi yang ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Itu yang akan menjadi satu ayat yang menjadi ayat emas bagi kita semua sekarang ini. Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam perkara yang besar. Saya berpikir, mengapa 2 orang yang menerima 5 talenta dan 2 talenta itu mendapat pujian daripada tuannya? Apa sih yang menjadi bagian apa yang dilakukan oleh kedua orang itu sehingga tuannya memberikan hal yang lebih lagi kepada 2 orang ini. Bagi orang yang satu ini kita tahu Tuhan menghukumnya, tapi kedua orang ini Tuhan berkata,
masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang pertama saya melihat dari kedua orang ini, dia tidak malas, dia mau bekerja. Kita lihat di ayat 16 dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Dia segera menjalankan, berarti dia bekerja, dia tidak malas. Seringkali bagi kita sendiri, anak saya sendiri, bukan sekalian yang masih remaja dan pemuda, saya sendiri juga merasakan hal yang satu kemalasan untuk melakukan sesuatu. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih baik kalau waktu itu tidak berlalu dengan percuma. Mestinya umpamanya, saya harusnya bangun pagi untuk melakukan A, B, C, D dalam waktu sekitar jam 10 saya sudah selesai dan bisa beristirahat. Tapi ketika alarm berbunyi jam 6, saya pikir ya 5 menit lagi deh. 5 menitnya lagi itu bisa berkali-kali, bisa jadi 12 kali 5 menit jadi 1 jam. Dan itu jam 7. Dan itu akan terus mempengaruhi kegiatan kita selanjutnya. Berarti hal yang pertama, kita tidak malas dan kita tidak menunda apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, dalam hal kita mau belajar untuk melakukan perkara-perkara kecil, melakukan hal-hal yang mungkin biasa-biasa saja, yaitu kita belajar melakukannya dengan sepenuh hati. Kita berintegritas. Tuannya ini pergi keluar negeri, mungkin keluar, tuannya berangkat dan tidak ada di tempat itu. Berarti sebenarnya kalau dia mau bermalas-malasan, kalau dia 2 orang ini tidak mau melakukannya, itu bisa saja. Tapi dia melakukan hal yang baik, hal yang penuh dengan semangat, dia bersungguh-sungguh melakukannya karena dia berintegritas. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan diperlukan integritas kita. Dalam banyak hal, apalagi sekarang kita beribadah secara online, kita tidak di dalam onsite, kita tidak beribadah di dalam gedung gereja. Mungkin saya kemarin baca, mungkin kita tidak perlu diketahui oleh kakak-kakak pembimbing atau mentor-mentor kita apakah kita beribadah atau tidak. Kayak kemarin lihat meme, sebelum tahun 2020 kabur dari sekolahan yaitu manjat tembok. Tapi setelah pandemi ini kabur dari belajar itu secara online itu mute dan tidak muncul videonya. Ya berarti itu bisa kabur. Nah, sama juga seperti ini. Integritas kita tidak akan dilihat terus sama kakak pembimbing atau mentor. Oh iya, kamu nggak datang ya minggu lalu atau apa. Nah, tapi kita belajar bahwa kita mau melakukan umpamanya ibadah dengan baik, melakukan tetap beribadah, kita tetap melakukan pelayanan kita. Mungkin sekarang pelayanan banyak yang terpotong-potong, tidak seperti sesuai dengan jadwal, tapi kita akan terus belajar melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Kita itu akan belajar integritas. Jadi yang pertama tadi kita tidak malas, kita mau bekerja, kita melakukannya dengan segera, tidak menunda-nunda. Yang kedua, kita belajar berintegritas. Yang ketiga, sekarang musimnya instan, semua di frozen, katanya makanan sekarang lagi musim frozen, apa-apa tinggal diangetin, tinggal digoreng, tinggal terus nggak perlu masak lagi. Satu bulan atau 2 bulan yang lalu, keponakan saya berpikir memanggil saya kuku, bikinin kari. Saya pikir kari orang Sunda yang pakai kunyit atau segala macam yang pakai santan. Ternyata sekarang ngetrennya kari Korea apa kari Jepang yang itulah. Waduh, itu beda banget. Jadi dia pikir, kenapa aku harus parut kelapa, kok nggak ada katanya di Google-nya nggak ada perlu parut kelapa. Jadi kamu kari apa sebenarnya? Ya kari Jepang. Ya, udah ngomongnya dari tadi dong. Saya pikir kari Sunda. Jadi akhirnya dia belajar parut kelapa karena kita tidak pernah pakai kelapa instan, kelapa yang sudah kemasan. Dia belajar parut kelapa. Ternyata dia bilang membuat satu bumbu sayur kari itu sangat lama. Prosesnya bisa 3 jam sampai selesai. Dan dia bilang kalau pakai instan
10 menit juga sudah jadi, sudah bisa makan. Ya, kadang kita sekarang ingin semuanya instan, tapi kita belajar, kita perlu waktu, perlu proses. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa proses, tanpa waktu, kita akan membuat orang lain juga bilang, kamu mah mestinya cepat, mestinya harus begini. Tapi kita belajar kalau kita melihat orang lain ada satu proses, kita akan bangga, akan lihat hasilnya. Ketika saya pergi ke Sumba Timur, seorang yang menenun kain tenun Sumba, itu dia bilang, kami harus minimal 3 bulan dengan pekerjaan kami untuk satu helai kain 1,5 sampai 3 meter itu 3 bulan minimal. Tapi kalau sulit sekali dengan coraknya itu bisa 1 tahun. Saya pikir, wah kalau alat tenun mesin pasti beryat-yat sehari. Tapi itulah mereka belajar melakukan satu proses dan memang mahal. Satu tenun kain itu bisa 5 juta sampai 10 juta dan saya pikir kaget. Pikirnya saya 100.000 apa 200.000, tapi ternyata hasil daripada tenun itu yang memerlukan proses, memerlukan waktu sangat mahal dan berharga. Sama seperti itu juga kita perlu kesabaran, perlu waktu, dan perlu ketekunan. Kita nggak bisa bilang, udah deh cukup sampai sekian aja, saya nggak mau melakukannya lagi. Tapi kita belajar bahwa kita harus tekun. Entahlah, kalau saya di sekolah minggu mungkin harus ada doa, karena saya juga memang sekolah minggu tidak langsung pas di pujian. Kadang-kadang pemain musik atau pelayan-pelayannya semua akan berdoa dulu. Mungkin juga di remaja dan pemuda sama seperti itu. Sebelum dan sesudah ibadah, semua pelayanan berdoa. Kalau kita mau melakukan hal-hal yang tidak tekun, mungkin kita tadi seperti itu tidak mau sabar, mengingatkan seseorang atau tidak mau tekun melakukan itu, mungkin hal itu memang bisa pelayanan kita menjadi pelayanan yang mungkin show saja, tapi tidak masuk dalam hati, tidak bisa memberi dengan hati. Tapi kita belajar bahwa kita memerlukan ketekunan, kesabaran untuk melakukan semuanya itu. Banyak harga yang harus kita bayar ketika kita mau melakukan hal-hal yang kecil sebenarnya. Karena ada aturan-aturan yang harus kita lakukan. Yang keempat, kita harus belajar untuk setia dan benar. Setia itu berarti kita belajar keteguhan hati. Kalau A ya sampai akhir juga A. Nggak mungkin dari A bisa A-, apa A+, atau AA atau A3, itu tidak. Tapi kita mau belajar keteguhan hati A. Kita akan terus setia dengan waktu yang boleh kita lalui. Dan benar itu berarti kita belajar untuk jujur. Jadi dalam hal ini kita melihat ada 4 hal di mana hamba itu dipuji oleh tuannya. Mereka tidak malas mau bekerja, mereka berintegritas, mereka tetap tekun dan sabar melalui proses dan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan lebih lagi. Yang keempat, mereka benar dan setia. Itulah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan lihat bagaimana hal-hal kecil ini mempengaruhi kehidupan kita sebelum kita memperoleh tanggung jawab atau sesuatu hal yang lebih besar lagi. Ketika seseorang masuk dalam dunia kerja, mungkin ada artinya training. Training mungkin dia sebenarnya bagiannya bukan itu, tapi dia harus melakukan hal-hal itu yang tidak baik, yang tidak mengenakan. Misalnya, dia ada di bagian pembelian, tapi dalam waktu 3 bulan ini, sebagai dalam masa training, dia melakukan banyak hal yang tidak berkaitan dengan pembelian. Dia belum menyentuh komputer umpamanya untuk yang apa yang harus dia beli, mengenal barang-barangnya, apa yang harus dia pesan, suppliernya siapa, salesnya siapa. Tapi dia harus berkaitan dulu dengan mengenal barang-barang yang ada umpamanya di tempat dia bekerja. Umpamanya dia adalah dia bekerja di toko, dia harus melihat barang apa aja sih, dia harus mengerti barangnya itu.
Terus mungkin setelah mengerti barangnya itu, dia juga harus belajar ngeberesin bagaimana memajang barang-barang di dalam display. Juga dia melihat bagaimana penyimpanan di gudang barang-barang yang dia beli itu. Nah, sebelum itu dia harus melakukannya. Itu perkara-perkara kecil yang kadang-kadang mungkin bagi soal bagian anak-anak bilang yang mulai bekerja bilang itu kan bukan bagian saya. Tapi itu kita harus belajar dulu dari awal, dari hal-hal yang mungkin yang tidak berkaitan sama sekali. Juga mungkin kalian sebagai pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak muda, ada aturan kalau kalian melayani, kalau sekalian sudah beribadah di gereja lagi, doa Selasa tetap harus hadir. Sebelum dan sesudah doa harus ada. Kemudian juga mungkin siap dikritik, siap diingatin lagi, oh tadi kayaknya begini, tadi kamunya kayaknya begitu, kamu sikapnya tidak baik, berarti siap untuk berkembang. Nah itu mungkin hal-hal kecil yang harus kita terus lakukan menjadi satu kebiasaan. Dan kalau sudah jadi kebiasaan itu tidak menjadi beban bagi kita. Umpamanya bagi pelayan yang ibadah pagi umpamanya 6:30 harus ada di gereja. Atau mungkin bahkan yang lebih pagi lagi 6:15 harus ibadah jam 7, 6:15 sudah harus ada di dalam gereja untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Itu harus ada harga yang harus dibayar dan itu harus dilakukan terus-menerus setiap saat ketika kita melayani. Berarti ada harga yang harus kita bayar, ada harga yang harus kita kita lakukan supaya itu menjadi satu kebiasaan dan itu menjadi hal yang baik. Ada satu ayat di dalam Alkitab di Kolose 3 ayat 23. Dikatakan, Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita melakukan hal-hal itu, hal-hal kecil, lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau nurutin kata-kata mungkin kakak-kakak mentor atau mungkin teman sepelayanan kita, kadang-kadang kita bikinin, orang teh ngurusin aja banget sih, orang itu ribut terus aja sih, ngingetin. Tapi kita belajar bahwa ketika kita mengambil bagian itu, kita ingat bahwa apapun yang kita lakukan bukan untuk kita sendiri, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Kemudian juga kita nggak akan mendapatkan tanggung jawab yang besar kalau kita tidak setia dalam perkara kecil. Saya berpikir kenapa ada teman saya yang menjadi pendeta di dan dia cukup cukup luas jangkauannya, bukan hanya dalam satu gereja, tapi dia menjadi seorang yang pembicara, pergi kemana-mana, dia mempunyai target 100 kota di berbagai negara untuk dia layani dalam waktu 1 tahun ini. Nah saya berpikir, kenapa ya dia bisa sampai bisa menjadi hal seperti itu, dia menjadi seorang yang menjadi pembicara yang luar biasa. Ternyata waktu saya lihat ketika perjalanan dia menjadi seorang sebelum menjadi pembicara, awalnya dia bilang, saya pelayanan di satu remaja kecil juga, tidak besar, tapi sekarang saya harus melayani. Dari situ saya belajar segala sesuatu, mulai dari main musik, jadi WL, saya juga harus belajar jadi pembawa firman Tuhan, saya juga harus jadi soundman, saya juga harus mungkin jadi segala sesuatu. Dulu belum multimedia ya, multimedianya masih pakai OHP, jadi saya harus bisa segala sesuatu. Dan ternyata ketika saya melakukan itu waktu di gereja saya yang kecil itu, Tuhan pimpin terus menerus ke saya dan saya akhirnya sekarang bisa menjadi seorang pembicara yang cukup besar untuk melayani anak-anak remaja dan anak-anak di seluruh kota yang mungkin yang bisa saya kunjungi di seluruh dunia.
di seluruh kota di Indonesia dan kota-kota yang di dunia yang bisa dia kunjungi. Dan itu saya belajar. Dari situ saya belajar lihat ternyata ketika dia setia dalam melakukan sesuatu hal yang kecil di gerejanya, yang kecil dulu dia all in segala sesuatu karena itu lagi, dia lagi. Tapi dia belajar, oke, saya melakukannya untuk Tuhan. Dan satu saat ketika dia sudah lulus dari kuliahnya, dia bekerja dan akhirnya dia terpanggil untuk menjadi seorang pelayan Tuhan full time. Dia mendapatkan banyak hal, dia bisa menjadi seorang pembicara yang luar biasa. Dia berkata, kalau saya tidak dilatih waktu itu, saya tidak akan bisa apa-apa. Karena mungkin kalau di daerah, soundman-nya nggak ada. Saya harus mengatur juga sound sendiri. Ketika di daerah mungkin pas alat musiknya tidak ada, saya juga bisa main gitar sendiri, katanya bilang. Jadi ternyata hal-hal yang kecil yang sudah dilakukannya di gereja kecil dulu waktu dia masih SMA dan kuliah, dia merasakan bersyukur sekali. Saat ini dia menjadi orang yang besar karena latihan-latihan itu. Jadi kita belajar di sini, setialah dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam perkara-perkara yang besar. Jadi adik-adik sekalian yang di sini, mungkin pelayanan kalian masih kecil di gereja kita ini, tapi satu saat Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar di gereja yang mungkin lebih besar atau di lembaga-lembaga yang lebih besar sehingga kita siap untuk melakukannya itu bersama dengan Tuhan. Itu yang saya bagikan hari ini. Jadi ada 4 hal yang ingat gitu. Kita tidak malas, kita berintegritas, tetap sabar dan tekun, benar dan setia karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Karena Tuhan berjanji akan memberikan tanggung jawab yang besar kalau kita setia dalam perkara yang kecil. Amin untuk firman Tuhan bagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau memberikan satu hal kepada kami, kalau kami harus setia di dalam perkara-perkara kecil, karena Tuhan sudah mempersiapkan satu rencana yang besar di dalam kehidupan kami, satu tanggung jawab yang besar di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk rajin, untuk mau bekerja, tidak malas Tuhan. Kami mau berintegritas, kami mau tetap bertekun dan sabar Tuhan. Dan kami juga mau benar dan setia dalam segala hal Tuhan. Sehingga kami memperoleh hal yang luar biasa, kami memperoleh hasil yang luar biasa. Sehingga kami boleh mendapat pujian, kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh memuliakan hidup kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.